Bapak ngamuk, ini salah terus Bapak bersepakat makan ngamuk. Ya tujuannya nanti ormas itu untuk membuat hal-hal yang destruktif loh. Iya, kalau ngamuan ya seperti itu, Bu. Bukannya untuk membangun. Kalau kayak gitu lebih baik, Pak. Kalau punya niat jelek, Pak. Oke, saya setuju, Bu. Saya setuju. Karena ormas-ormas yang berlabelkan Islam ini, Bu, kalau tindakannya arogan seperti itu, bulan puasa malah sibuk ke warung untuk membubarkan orang makan, mengganggu orang makan, itu namanya sikap yang arogan. Sampai gebrak-gebrak meja, Bu. Bubarin saja, Bu. Bubarin. Assalamualaikum teman-teman. Muncul sebuah video reaksi dari Wakil Bupati Garut, Bu Putri, yang di sini sangat-sangat menyayangkan sikap dari ormas yang ada di Garut. Kenapa? Ya kalian tahu sendirilah teman-teman. Kalian pasti tahu beberapa hari yang lalu ini viral sebuah video ya, di mana di sini coba kalian dengar dulu ya. Tuh, kopinya dibuang teman-teman. Kopinya dibuang. Ini tujuannya apa? Coba kalian yang mungkin satu geng dengan ormas ini, coba jawab di kolom komentar. Tujuannya apa? Pergi ke warung, tahu ada orang ngopi, tahu ada orang makan di situ, tetapi minumannya dibuang. Bahasanya, kalian lihat bahasanya, ya. Bentar. Tuh. Tuh. Gebrak-gebrak meja, teman-teman. Gebrak-gebrak meja. Pakai sorban pula. Ada yang pakai peci putih, ada yang pakai sorban. Ya. Kalian lihat seperti ini. Coba kalian yang satu ormas dengan orang-orang seperti ini. Kalian jawab pertanyaan saya. Tujuannya apa? Ke warung, gebrak-gebrak meja, mengganggu orang makan. Kalian muslim kan? Kalian muslim kan? Apakah di dalam Islam ini diajarkan oleh Kanjeng Nabi kalian untuk sweeping? Apakah itu sunnahnya Kanjeng Nabi untuk kalian sweeping ke warung-warung? Coba. Bukankah di dalam Islam banyak sekali pendakwah, dai, ustadz, kiai mengatakan kepada kalian di bulan Ramadan ini perbanyaklah untuk bersedekah, perbanyaklah untuk ibadah, ibadah yang fardu dimaksimalkan, ibadah yang sunnah ditambahi. Terus lagi tambahlah untuk ya tadarus Al-Quran, mengikuti pengajian-pengajian. Bukankah yang seperti itu yang dianjurkan oleh ulama-ulama kita? Apakah ada yang nyuruh sweeping ke warung-warung? Yang ada malah apabila kalian ini menemukan orang yang tidak berpuasa, jangan dilokne, jangan dihujat, jangan dihina. Kita nggak tahu alasan mereka tidak berpuasa. Dan itu juga urusan dia dengan Tuhannya, dengan Gusti Allah kalau dia memang orang muslim. Bahkan warung buka pun juga tidak masalah selagi ditutup dengan kain seperti ini. Karena apa? Nyiapi orang-orang yang memang tidak berpuasa. Contohnya apa? Anak kecil nggak puasa, wanita haid nggak puasa, musafir nggak puasa. Bukankah warung juga sangat membantu kepada orang-orang yang seperti itu? Kenapa malah kalian gebrak-gebrak meja? Pantesan bupati atau wakil bupati Garut ini ngamuk. Bubarin aja, itu namanya ormas yang arogan seperti itu. Itu bukan mencerminkan Islam. Ya, itu preman. Itu preman namanya. Coba kita dengar dulu bagaimana tanggapan atau klarifikasi dari salah satu anggota ormasnya ya. Kami dari aliansi langsung bisa bertatap muka khususnya dengan Pak Bupati. Oh, dari aliansi ya. Dan Ibu Wakil Bupati. Jadi kami jangan mancing kami selaku umat Islam tidak bereaksi. Oh, jangan memancing katanya. Jangan memancing umat Islam di Garut untuk bereaksi. Memancing kalau dengan yang muslim, alhamdulillah di aliansi
ketemu dengan HPP, terus PPP, ya. Oh, kalau dengan non-muslim mau toleransi ya, mau toleransi. Kalau makan non-muslim toleransi. Tidak masalah dengan yang muslim, tapi masalahnya dengan muslim itu sendiri. Oh, masalahnya Bapak ini dengan orang muslim yang makan di warung, teman-teman. Dan juga warung yang memang orang muslim di sana yang jualan. Mancing katanya. Mancing gimana toh Pak? Anda ini pernah hidup susah enggak? Anda ini pernah hidup di bawah enggak? Pernah hidup mengalami hal-hal yang mengerikan enggak dalam ekonomi keluarga Anda? Orang-orang yang muslim, yang mungkin sekarang tidak berpuasa, banyak sekali faktor kenapa dia tidak berpuasa, Pak. Salah satunya, kemungkinan dia musafir. Dia bekerja untuk keluarganya. Bukankah bekerja untuk keluarga juga termasuk ibadah, Pak, dalam Islam? Selagi mereka tidak mengganggu Anda, kenapa kok Anda ini marah-marah? Apakah mereka di warung ini teriak-teriak mengajak kalian untuk mampir dan makan? Apakah seperti itu ceritanya? Enggak. Kalian yang datangi warung itu, warung yang sudah ada kain penutupnya, di sekelilingnya ditutupi kain, biar tidak terlihat dari luar. Kalian masuk, ya percuma dong ditutupi. Percuma ditutupi kain kalau kalian saja yang masuk ke dalamnya. Kalian yang gebrak-gebrak meja. Islam nggak sekasar itu, Pak. Islam itu contohlah Gus Idam. Menasehati orang-orang nakal, Pak. Nggak cuma makan di siang hari waktu bulan puasa. Gus Idam ini malah jamaahnya ada yang pemabuk, ada yang narkoboy, ada yang sukanya karaokean, ada yang dugeman, pakaiannya seksi-seksi. Banyak, Pak. Nggak cuman orang yang makan di siang hari saat bulan puasa, enggak. Tetapi apa? Caranya Gus Idam ini sangat-sangat santun. Sangat-sangat santun, Pak. Makanya di Blitar Gus Idam ini sangat digemari oleh warga, oleh masyarakat. Karena apa? Bisa merangkul dan menasehatinya itu dengan cara yang baik. Makanya banyak yang taubat setelah mendengarkan kajiannya Gus Idam. Man fattoroso iman kana lahu mislu ajri. Barang siapa yang memberi makanan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Kalimatnya kalem, teman-teman. Kalem ya, santun banget. Terus berarti kalau mboten usah poso, lek panganan mawon bet kula kata salah. Salah. Kewajibanmu menjadi seseorang yang wajib berpuasa belum gugur. Tapi nek kowe kok ya poso tapi ngekei panganan wong sing poso, kowe dobel. Tuh, double pahalanya teman-teman, double. Jadi Gus Idam dengan santun, dengan santai menasehati jamaahnya untuk memikirkan, ya, memberi makan berbuka orang yang sedang berpuasa. Itu pahalanya double. Daripada kalian siang hari malah survei, malah grebek warung, itu ndak ada gunanya, malah menambah musuh, membuat citra Islam ini buruk, teman-teman. Daripada seperti itu, mending kalian mempersiapkan makanan yang akan kalian bagikan untuk orang yang berpuasa, untuk berbuka mereka. Pahala kalian double, kalian disenangi orang, nasihat kalian bisa diterima. Kalian bisa ngomong saat itu, Mas kalau bisa besok puasa ya. Kalau bisa besok puasa, karena mau bagaimanapun puasa itu kewajiban setiap muslim, ya. Diingatkan pelan-pelan, ya, karena mau bagaimanapun di Indonesia ini orangnya beragam, masalahnya juga beragam, kehidupannya setiap hari juga beragam. Kalian nggak akan tahu kalau kalian nggak ngobrol face to face. Kalian coba deh dengarkan apa keluh kesah mereka sehingga mereka nggak berpuasa. Coba dengarkan dulu. Jangan langsung kalian ini ke warung, gebrak meja, menumpahkan minuman mereka. Apa yang tertanam dalam pikiran mereka? Oh, Islam itu ternyata kasar ya. Islam itu ternyata arogan ya. Islam itu ternyata agama yang sulit ya. Kalau mereka menangkapnya seperti itu, ya sudah, percuma ulama-ulama kita, Wali Songo, mendakwahkan Islam secara baik di Indonesia, terutama di Jawa, di Pulau Jawa ini, percuma. Kalau anak cucunya,
kalau jamaahnya yang sekarang itu mendirikan ormas tetapi arogan. Jangan sampai membuat kamu terlihat cepat. Kalau saya mau saya bisa mau saya harus punya komunikasi yang bijak dan tidak melukai siapapun semarah apapun saya. Betul. Semarah apapun Anda, ya kalau bisa ada komunikasi yang baik, teman-teman. Saya tahu kok sebenarnya kejadian itu. Saya bingung siapa sih sesuatu. Kalau bapak kamu ini salah terus bapak beserta rekan-rekan kamu, yang tujuannya nanti ormas itu untuk membuat hal-hal yang destruktif loh. Betul. Bukannya untuk membangun. Kalau kayak gitu kan yang bubarin Pak. Kalau punya niat jelek Pak, Bubarin aja Bu, bubar. kalau justru dipakai untuk menyalahgunakan, kalau justru dipakai untuk membenarkan aksi-aksi yang tidak benar, buat apa berdiri? Buat apa ormas itu berdiri apabila tidak sesuai? Harusnya paham kenapa kami sangat memperhatikan. Tinggal dibuat pesantren silahkan, kan tidak mengganggu sejahtera. Tuh, di Garut itu pesantren banyak. Dan juga disejahterakan oleh pemerintah. Nggak diganggu. Jadi tolong ormas-ormas ini jangan mengganggu kinerja pemerintah dengan cara-cara seperti itu. Investor bisa kabur, Pak. Investor bisa kabur. Kalau ada ormas-ormas di daerah tersebut yang membuat alergi investor. Kayak mabuk agama.